Dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 26 April 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia pasca libur Paskah pada awal April lalu. Menteri Kesehatan menjelaskan adanya sedikit kenaikan angka kasus positif COVID-19, namun angka tersebut tidak setinggi kenaikan kasus positif pasca libur panjang sebelumnya. Hal ini menunjukkan program PPKM Mikro dan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah terbukti berhasil menekan angka kasus positif COVID-19. Hingga saat ini, tingkat kasus aktif, penambahan kasus positif, tingkat kesembuhan maupun angka ketersediaan rumah sakit masih dalam batas wajar dan terkendali. Selain itu, Menteri Kesehatan juga memaparkan kasus yang terjadi di India. Sebelumnya, India sudah mengalami penurunan kasus aktif harian hingga 5.000 kasus per hari. Namun, saat ini melonjak drastis hingga 349.000 kasus aktif per harinya. Hal ini disebabkan oleh dua hal utama. Pertama adalah adanya mutasi baru COVID-19 yang masuk ke India, yakni B117 dan mutasi lokal B1617. Penyebab kedua adalah masyarakat yang tidak konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, Indonesia harus belajar dari India dengan tetap waspada dan konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan yang diiringi dengan vaksinasi COVID-19. Nah, sedikit membahas mengenai penyebab pertama bahwa mutasi virus baru meningkatkan kasus di India. Bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut, 6 diantaranya adalah impor, jadi masuk dari luar negeri, 4 diantaranya adalah transmisi lokal. Yang ini yang kita perlu jaga. Karena memang terjadi kelengahan atau ketidakwaspadaan dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena merasa vaksinasi sudah sukses, karena merasa penurunan jumlah kasus sudah sukses. Untuk itu teman-teman kami ingatkan sekali lagi, ya, tolong jaga protokol kesehatan. Jangan sampai kerja keras yang selama ini sudah kita lakukan, keseimbangan seperti arahan Bapak Presiden yang sudah kita capai, kemudian kembali rusak karena kita terlalu terburu-buru, terlalu gerusa-gerusu, tidak eling lan waspodo, kata Bapak Presiden. Ya. Untuk itu tolong dijaga. Untuk mengantisipasi penyebaran mutasi baru COVID-19, pemerintah Indonesia telah melakukan penangguhan visa kunjungan, visa tinggal terbatas, dan menolak warga negara asing dengan riwayat perjalanan ke India selama 14 hari terakhir. Sementara itu, untuk warga negara Indonesia yang dalam kurun waktu 14 hari memiliki riwayat kunjungan ke negara India, masih diizinkan untuk kembali ke Indonesia. Namun, protokol masuk kembali ke Indonesia diperketat sehingga WNI harus melakukan karantina selama 14 hari. Titik kedatangan masuknya WNI dan WNA ditetapkan di 4 pintu penerbangan, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten, Bandara Internasional Juanda Jawa Timur, Bandara Internasional Kuala Namu Sumatera Utara, dan Bandara Internasional Samratulangi Sulawesi Utara. Sedangkan untuk pelabuhan laut ditetapkan di Pelabuhan Batam, Tanjung Pinang, dan Pelabuhan Dumai. Dan kita pastikan semua nanti yang pernah datang atau mengunjungi India itu akan dilakukan genome sequencing, ya, agar kita benar-benar bisa melihat apakah terjadi mutasi baru atau tidak. Pak Menko juga kemarin sudah menyampaikan bahwa protokol kesehatan juga dilakukan untuk tenaga migran Indonesia, karena puluhan ribu nih yang masuk. Sudah masuk di atas 100.000 dan akan masuk puluhan ribu kembali. Sehingga beberapa titik-titik seperti Batam, Kepulauan Riau, ya, perbatasan dengan Sabah dan Sarawak seperti Entikong, Nunukan, Malinau, itu kita akan perkuat screeningnya, proses karantinanya, sehingga orang yang masuk akan kita tes dan pastikan semua hasil tesnya kita kirim untuk genome sequencing untuk tadi melindungi rakyat Indonesia dari potensi kesalahan yang pertama. Tim Liputan, DAI TV.